Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Terima kasih Lembata. Baleo, Baleo. Ya, perhelatan El Tari Memorial Cup ke-31 di Kabupaten Lembata sudah usai. Ajang kompetisi Liga 3 Nusa Tenggara Timur yang dimulai pada tanggal 9 September tahun 2022 akhirnya berakhir pada tanggal 29 September 2022 yang lalu. Kabupaten Lembata menjadi tuan rumah. Ia telah menjadi tuan rumah yang baik. Sejak awal kedatangan kesebelasan dari berbagai kabupaten kota, sampai ketika mereka mengantar kembali saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk kembali ke daerah masing-masing. Kabupaten Lembata memang telah menjadi tuan rumah yang baik. Mereka menjemput saudara-saudaranya bahkan dengan pendekatan adat istiadat. Dan mereka melepas pergikan saudara-saudaranya juga dengan titipan harapan persaudaraan, persahabatan untuk bisa bertemu lagi di momen-momen El Tari Memorial Cup selanjutnya. Lembata telah menjadi satu contoh tuan rumah yang baik dalam mengelola, melaksanakan perhelatan El Tari Memorial Cup di Nusa Tenggara Timur. Cerita tentang Lembata menjadi tuan rumah ini memang cukup panjang. Seperti sahabat-sahabat tahu bahwa awalnya yang dipercayakan oleh Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Timur untuk menjadi tuan rumah El Tari Memorial Cup ke-31 adalah Kabupaten Flores Timur. Namun dalam perjalanannya, Kabupaten Flores Timur menolak untuk menjadi tuan rumah, tentu dengan berbagai pertimbangan. Lalu Asprof PSSI NTT menawarkan kesempatan ini kepada Kabupaten Lembata. Apakah bersedia menjadi tuan rumah El Tari Memorial Cup yang ke-31? Dan Kabupaten Lembata sebagai adik kandung dari sang kakak Flores Timur menerima, bersedia menjadi tuan rumah El Tari Memorial Cup yang ke-31. Tentu dalam keterbatasan, dalam kekurangan yang mereka miliki, Kabupaten Lembata berusaha berjuang agar bisa menjadi tuan rumah yang baik dengan mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti stadion olahraga, fasilitas-fasilitas untuk pertandingan maupun untuk tim-tim dari berbagai daerah, ya, termasuk mempersiapkan panitia lokal hingga hal-hal teknis lainnya. Mendapatkan kepercayaan dalam waktu yang tidak begitu lama dan dalam durasi yang masih begitu dekat akibat pandemi COVID-19 adalah sebuah pengorbanan, dan sang adik Lembata ini menerima tanggung jawab itu, mau berkorban menjadi tuan rumah demi terselenggaranya El Tari Memorial Cup ke-31 setelah sang kakak Flores Timur tidak bersedia. Ya, ini tentu sebuah pengorbanan yang sangat positif. Kita melihat bahwa ini menjadi peluang bagi Kabupaten Lembata untuk menunjukkan yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik, untuk menampilkan yang terbaik, dan tentu untuk menyambut sahabat-sahabatnya dari seluruh NTT datang ke rumah, datang ke rahim, datang ke kampung, datang ke Lembata, Lepan Bata, ke Lomblen, ke rumah di mana ikan paus itu menjadi ikonnya. Ya. Kita tahu bahwa dalam perjalanan El Tari sejak awal hingga akhir,
tim Persebaya Lembata menjadi satu tim yang disegani, bahkan hampir menjadi juara Eltari Memorial Cup ke-31. Di ajang final, mereka berhadapan dengan Persende dan kalah dalam drama adu penalti. Persebaya Lembata menjadi runner-up Eltari Memorial Cup yang ke-31. Dan Persende menjadi sang juara. Tetapi itu tentu tidak menjadi alasan bagi Lomlen Mania untuk melakukan berbagai hal yang kontraproduktif, untuk melakukan berbagai hal yang merugikan, yang menodai persaudaraan dan persahabatan. Kekalahan itu mereka terima dengan jiwa besar. Kekalahan itu mereka terima dengan lapang dada. Karena itu kita lihat di lapangan pertandingan di Gelora 99. Tidak ada kericuhan, tidak ada konflik ketika Persende mengalahkan mereka. Ya, Kabupaten Lembata memang gagal menjadi sang juara Eltari Memorial Cup, tetapi mereka telah menjadi juara sebagai tuan rumah yang baik dalam memperlakukan setiap tim atau kesebelasan yang datang ke sana. Dan ini memang hal yang sangat positif dan luar biasa, tentu bisa menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain di NTT untuk menjadi tuan rumah dalam ajang-ajang Eltari Memorial Cup selanjutnya. Bahwa memang bukan kemenangan di lapangan semata-mata yang kita kejar, tetapi kemenangan dalam merajut persaudaraan, kemenangan dalam memperkokoh persahabatan, kemenangan dalam menjaga fair play, kemenangan dalam meningkatkan sportivitas, bahkan kemenangan dalam menahan egosentris, ya, kemenangan dalam mengelola emosi, itu ditunjukkan oleh sahabat-sahabat kita dari Lembata. Lomlen Mania, jika saudara-saudara menyaksikan pertandingan di lapangan, setiap saat ketika tim Persebaya bertanding, mereka terus menyoraki mendukung tim kesayangan mereka. Mereka terus bernyanyi, orang datang membawa gong, gendang, mereka memukul itu dan menari, memberikan ekspresi sukacita, mendukung para pemain di lapangan. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana antusiasme Lomlen Mania saat menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding. Tidak saja di dalam Gelora 99, tetapi juga kita lihat di sisi lain dari gelora itu, di tebing-tebing, itu orang begitu banyak menyaksikan dari balik rerumputan, bahkan ada yang memanjat pohon sekadar untuk bisa menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Ini adalah cara-cara jelata untuk mengekspresikan sukacita terhadap sepak bola. Ya. Sepak bola itu adalah olahraga yang merayat. Karena itu dengan cara-cara jelata sekalipun, sahabat-sahabat kita di Lembata telah berpartisipasi, telah mendukung suksesnya Eltari Memorial Cup ke-31 di Lembata. Dan untuk saudara ingat, selama pertandingan Eltari Memorial Cup itu tidak pernah ada aksi anarkis dari Lomlen Mania atau supporter Persebaya. Kemenangan mereka diapresiasi, tetapi kekalahan timnya pun tetap mereka terima dengan lapang dada. Karena itu tim-tim dari daerah lain merasa nyaman, merasa aman ketika mereka bertanding di Kabupaten Lembata. Itu karena memang Lembata sudah berusaha dan berjuang menjadi tuan rumah yang baik. Tentu memang semuanya tidak sempurna, ya, ada catatan-catatan yang menjadi pembelajaran dari ajang Eltari Memorial Cup, dan itu memang hal yang perlu menjadi refleksi kita bersama. Tetapi dari Lembata kita justru menangkap aneka pembelajaran positif. Karena itu memang kita patut berterima kasih kepada Lembata. Dari ajang Eltari Memorial Cup di Lembata,
kita perlu belajar untuk mempersiapkan infrastruktur pertandingan secara lebih baik. Kita juga belajar untuk mempersiapkan perangkat pertandingan lebih baik lagi. Karena wasit adalah salah satu sorotan yang sangat santer dalam ajang Eltarim Memorial Cup yang ke-31 ini. Kehadiran wasit di Lembata itu menjadi kritikan sorotan karena dinilai menimbulkan aneka persoalan di lapangan. Ini momentum untuk kita belajar, momentum untuk kita bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi dalam sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dan saudara-saudara, ketika saya merefleksikan topik ini, saya mengenang dan mengingat tragedi sepak bola tanah air semalam yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Ada 127 orang yang meninggal dunia, korban kerusuhan para supporter Arema Malang. Ini adalah duka sepak bola tanah air. Dan kita bersyukur bahwa aksi-aksi anarkis yang semacam ini tidak terjadi di Lembata. Dan kalaupun ada gesekan sekecil apapun itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa diselesaikan dalam nuansa persaudaraan anak-anak NTT. Saya menyatakan turut berduka cita untuk sahabat-sahabat kita yang meninggal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan di Malang. Dan kita memang perlu belajar dari momen-momen ini agar ke depan kita perlu mengelola sepak bola ini tidak saja untuk meraih kemenangan di lapangan, tetapi juga untuk meraih kemenangan dalam persaudaraan, kemenangan dalam persahabatan, kemenangan dalam keramahan, kemenangan dalam kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk menerima apapun hasil pertandingan di lapangan. Sekali lagi terima kasih untuk Lembata sudah menjadi tuan rumah Eltarim Memorial Cup yang baik, sudah memberikan energi bagi banyak orang untuk merasa yakin bahwa ke depan sepak bola NTT akan bisa dikelola semakin lebih baik karena Lembata sudah menunjukkan hal-hal positif semacam itu. Sekali lagi, terima kasih Lembata. Baleo, baleo. Salam sehat. Tuhan memberkati kita.